Nah, bab 6 ini bicara tentang probabilitas. Babaliut kalau kata orang Sunda. Ya, probabilitas ini sama dengan kalau di kita dulu di SMA, SMP juga udah ada ya biasanya. Itu nama lainnya peluang ya. Itu sangat erat kaitannya dengan statistika karena bisa dikatakan statistika itu dasar ilmunya itu adalah ilmu peluang ya. Nah, kita tidak akan membahas tentang peluang itu secara terlalu mendetail ya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya teori peluang itu sangat rumit ya. Jadi kita nggak akan sampai mendetail, tapi kita akan bahas hal-hal yang sangat mendasar yang akan kita pakai dalam pembelajaran statistika kita di satu semester ini ya. Oke, kira-kira begitu gambarannya, kita nggak akan terlalu detail. Nah, pada pertemuan hari ini kita hanya akan bahas satu bagian dari probabilitas di bab 6 ini. Ya. Oke, kita masuk. Kenapa ini kosong? Nanti mulai minggu depan kita harus menyiapkan e-book ya. Jadi usahakan menggunakan gadget yang bisa melihat e-book dengan baik ya. Khususnya di halaman 647. Apa isinya? Itu adalah appendix B. Kita akan belajar menggunakan tabel B1. Hari ini kita belum pakai ini, mulai minggu depan ya. Kita akan pakai tabel B1 ya. Jadi siapkan baik-baik gadgetnya supaya kita bisa pakai tabel B1. Atau kalau ada yang punya printer, itu bisa pergi ke tempat fotokopi, print saja tabel B1 ini cuma satu halaman, di halaman 647. Itu mungkin lebih gampang ya, jadi bisa dikasih catatan di hasil print out-nya atau hasil fotokopinya itu. Sekarang kan tempat fotokopi bisa print e-book juga ya. Oke. Nah, kita masuk ke bagian 6.1 ini ya, pengantar probabilitas. Tujuannya apa sih kita belajar ini? Kita mau mendefinisikan, jadi apa itu probabilitas ya. Terus kita mau menghitung dari informasi yang disediakan tentunya ya, atau dari grafik distribusi frekuensi, kita mau menghitung probabilitasnya ya dari hasil yang spesifik seperti misalnya proporsi, desimal, persentase gitu ya. Nah, kita perlu tahu bahwa penelitian itu dimulai dengan sebuah pertanyaan. Jadi semua penelitian itu pasti dimulai dengan pertanyaan. Tidak ada penelitian yang tidak dimulai dengan pertanyaan karena pada hakikatnya penelitian itu sebenarnya mencari jawaban dari pertanyaan, mau menjawab pertanyaan. Jadi penelitian itu dimulai dengan satu pertanyaan penelitian tentang kondisi populasi. Jadi kita tuh pengen tahu, misalnya ya, saya mau tahu, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana rata-rata tinggi badan dari anggota kelas ini. Nah, anggota kelas ini itu adalah populasi. Itu ya. Jadi itu pertanyaannya tentang populasi. Tetapi penelitian yang sesungguhnya itu kita bukan pakai populasi, tetapi menggunakan sebagian dari anggota populasi yang disebut sebagai sampel. Sampel ya. Ini yang kita pakai untuk meneliti. Nah,
Sampel ini dipakai untuk menggambarkan atau memprediksi lah tepatnya ya, memprediksi kondisi dari populasi. Jadi yang hijau ini itu dipakai untuk memprediksi kondisi yang kuning, gitu, ya kan? Itu logikanya. Kenyataan penelitian tuh kan seperti itu ya. Nah, statistika inferensial itu menggunakan yang hijau ini, sampel, untuk menjawab pertanyaan tentang kondisi yang kuning. Nah, hubungan antara yang hijau dengan yang kuning, ya, itu antara sampel dengan populasi itu didefinisikan dengan istilah probabilitas atau peluang. Begitu. Jadi, berapa peluangnya si hijau ini bisa memprediksi yang kuning dengan akurat. Gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu, ya. Jadi, kalau kita buat ilustrasinya, ya, populasi, ya, itu kan yang mau ditanya. Populasi itu kan yang ditanya. Kita bekerja dengan sampel. Nah, ini bicara tentang peluang. Seberapa besar peluangnya kita mengambil sampel yang mewakili populasi. Gitu ya. Kemudian dari sampel ini kita ambil keputusan, kesimpulan tentang kondisi sampel yang dipakai untuk menggambarkan populasi. Nah, ini adalah statistika inferensial namanya. Begitu. Jadi, populasi kita belum tahu, kita sudah tahu kita mau ambil populasinya, tetapi kita tidak tahu kondisi populasinya. Jadi kita ambil sampel, ya. Ini yang kita tahu persis. Jadi rata-ratanya kita bisa hitung, ya kan? Standar deviasinya kita bisa hitung untuk memprediksi kondisi dari rata-rata populasi dan standar deviasi populasi, misalnya begitu, ya kan? Tetapi ini tidak tahu sebetulnya seperti apa kondisinya, karena yang kita kerjakan dengan sampel. Nah, definisinya jadi bagaimana? Apa itu probabilitas? Ya, untuk situasi yang memungkinkan hasil yang berbeda, ya, jadi ada beberapa kemungkinan hasil gitu ya. Peluang untuk hasil yang sangat spesifik itu merupakan pecahan atau proporsi. Jadi proporsi itu bentuknya selalu pecahan. Bisa jadi desimal juga, ya kan? Pecahan. Itu dalam hal ini ya kita katakan itu sebagai proporsi. Jadi probabilitas itu juga adalah proporsi. Ya, dari semua kemungkinan hasil. Jadi probabilitas itu kalau di kalimat ini dituangkan dalam bentuk rumus, jadinya seperti ini rumusnya, ya. Jadi peluang misalnya untuk hasil yang spesifiknya kita mau tahu A, ya. Peluang A misalnya, hasil spesifiknya itu adalah A, itu adalah apa? Pecahan atau proporsi dalam bentuk gimana? Banyaknya hasil yang termasuk si A dibagi banyaknya kemungkinan hasil, gitu. Ini adalah perumusan dari kalimat yang ada di atas ini. Ya. Jadi probabilitas dengan proporsi itu ya sama. Proporsi dari apa yang mau kita cari dibagi banyaknya kemungkinan hasil. Gitu. Mari kita coba contoh berikutnya. Sorry, sebelum contoh kita lihat dulu yang ini. Lambangnya probabilitas tuh P kecil. Ya, itu lambang peluang atau probabilitas, ya. Biasanya kita tulis dalam bentuk P dalam kurung kejadian yang mau kita cari itu apa. Jadi kejadian yang kita tanyakan itu. Jadi ini nih, kejadian A misalnya ya. Kejadian A. Jadi P dalam kurung A gitu. Kalau kita mau tahu kejadian A.
Nah, jadi kalau contohnya, ya contoh berikut nih ya, kalau kita mau tahu peluang mengambil as merah dari tumpukan kartu remi, ya, itu berarti lambangnya adalah P dalam kurung as merah, gitu. As merah ini ya ini kejadiannya ini yang mau ditanya. Kalau di yang ini tuh ya berarti si A ini ya, peluang A, gitu, ya. Oke, jadi P, apa yang mau kita cari? Nah, dalam hari ini kita mau cari peluangnya as merah. Peluang itu kan tadi selalu berbentuk proporsi ya. Nah, kalau kita ingat rumusan yang tadi, yang di atasnya itu adalah banyaknya hasil yang termasuk kategori A. Jadi banyaknya hasil yang bisa masuk kategori as merah. As merah tuh di dalam kartu remi ada berapa? Ada 2, Bu. Nah, bentuknya apa 2 itu? Bentuknya heart sama diamond. Wih, so Inggris banget kau. Kalau bahasa Indonesianya apa? Hati sama apa kalau diamond bahasa Indonesianya? Wajik, Bu. Wajib, Bu, wajib. Wajik ya, wajik ya. I Kalau love di wajik, Bu. lope-lope sama wajik. Apa? Hati sama wajik. Ya, ini wajik ya. Benar ya? Di seluruh Indonesia sama bacanya hati dan wajik ya? Atau ada yang istilah lain? Sama, Bu. I love Sama. you, Bu. I love you tuh lah. Oke, terus untung nggak kayak gini ya. Nggak gini ya. Oke, kita ganti. Ulang. Hati, gambar ulang. Sama wajik. Ya kan? Nah, kan jadi 2 nih kemungkinannya as merah ya. As merah itu ada yang bentuknya hati, as hati sama as wajik. Terus karena ini ada 2 kemungkinannya, maka bagian atasnya itu 2 gitu. Ya. Dari semua kemungkinan, semua peluangnya tuh, semua kemungkinan kartu remi kan kartu remi itu semua ada 52 ya. Di luar joker ya. Kita nggak hitung joker. Jadi 52. Jadi 2/52. Bisa kita buat dalam bentuk desimal, bisa kita buat dalam bentuk pecahan. Ya, 1/26. Itu kan? Bisa 2/52 juga boleh. Ya, gitu. Itu ya. Jadi itu contoh untuk penggunaan ini. Oke. Nah, sekarang ini erat kaitannya dengan yang namanya random sample. Ya, kita sudah pernah sekilas ya menyinggung apa itu kenapa sih Pak Baliut ini ngomongnya? Random sample. Random sample ya, itu kalau sampelnya itu diambil dengan cara yang menjamin bahwa setiap individu dalam populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jadi bagian ini sangat penting, ini kuncinya. Dan peluang untuk dipilih itu selalu sama dari pengambilan satu ke pengambilan berikutnya. Ketika kita mau ambil lebih dari satu individu. Ya, ini yang disebut sebagai simple random sample. Gitu. Contoh, ya. Kalau kita mau ambil as hati, ya. Kok as hati? Kita mau ambil satu tumpukan, satu kartu dari tumpukan kartu yang kita punya. Kenapa gambar saya jelek sekali? Ulang ya. Tuh, saya tidak menerima kalau gambar saya jelek. Padahal memang jelek. Mau diulang 100 kali juga pasti jelek. Nah, ceritanya ini 52 kartu. Ya. Terus saya kocok, saya mau ambil satu aja. Ring gitu ya, saya mau ambil satu kartu. Nah, kan semua kartu yang 52 itu ketika saya kocok terus saya ambil satu, itu kan semuanya punya peluang yang sama untuk menjadi kartu yang ada di sebelah kanan ini kan, ya kan?
Jadi ini yang disebut sebagai punya peluang yang sama untuk dipilih. Itu. Bukan kalau kayak orang lewat, ah sekenanya aja lah saya mau ambil siapapun orang yang lewat. Nggak semua orang lewat di depan kamu gitu ya kan. Jadi tidak semua anggota populasi punya peluang yang sama untuk dipilih kalau orang lewat gitu. Itu bukan simple random sample, itu mah insidental ya, kebetulan dia lewat. Bukan juga kayak yang kemarin dipakai. Kita sebar Google Form, siapa saja yang ngisi itu jadi anggota sampel. Yang nggak semua orang punya peluang yang sama, itu mah voluntary ya, sukarela, bukan simple random sample. Gitu ya, beda. Nah, sekarang yang ini. Bagaimana penjelasannya? Kan peluangnya harus sama dari satu pengambilan ke pengambilan berikut. Ya, ketika saya ambil, kan di sini berkurang, jadi 51 kan. Kalau saya ambil satu lagi, maka peluangnya tidak sama, bukan 1/52 lagi. Berubah jadi 1/51. Oleh karena itu, kita harus menggunakan yang namanya sampling with replacement. Apa replacement? Replacement itu mengembalikan. Begitu. Bentar, saya mau minum dulu. Bentar. Nah, sampling with replacement itu, jadi setelah kita ambil satu kartu, ya ini kan dari 52, kita ambil satu kartu, ya kan kita jadi punyanya sekarang yang di sini jadi cuma 51 kan, bukan lagi 52. Si kartu ini kita kembalikan dulu, jadi ketumpukan, jadi kembali lagi jumlahnya itu di susunan kartu itu kembali lagi 52, itu yang namanya replacement. Dikembalikan lagi, lalu kita ambil lagi yang baru, gitu. Ya, kalau mau ambil 3 gimana? Ya dikembalikan dulu si hati ini. Jadi hatinya kembalikan lagi ke sini supaya di sini jadi 52 lagi, terus baru ambil yang baru, gitu. Ya, gitu aja terus sampai berapa banyak kartu yang mau diambil. Itu yang namanya sampling with replacement. Gitu. Oke. Nah, independent random sampling itu adalah proses atau prosedur yang digunakan untuk mengambil sampel, ya. Itu sangat kita perlukan agar definisi probabilitas kita akurat. Ya, karena probabilitas itu peluang itu sangat erat dengan pengambilan random tadi. Nah, supaya kita gampang, makanya independennya kita hilangkan jadi random sampling, istilah yang selalu kita pakai, ya. Tapi di sini maksudnya adalah independent random sampling, itu yang kita pakai untuk membuat definisi probabilitas kita tuh jadi akurat. Kalau kita ngambilnya nggak random, misalnya kayak voluntary kayak yang kamu pakai itu ya, waktu bikin tugas kelompok, kan bikinnya kan pakai Google Form, ayo minta tolong dong teman-teman buat ngisi gitu. Nah itu voluntary kan ya, itu bukan random sampling. Sehingga hasil penelitiannya itu tidak berlaku untuk populasi, tetapi hanya berlaku untuk kelompok sampel itu aja, gitu. Oke. Nah, probabilitas itu biasanya melibatkan skor populasi, ya, yang dapat ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Bagian yang berbeda dari grafik itu mewakili bagian dari populasi. Jadi istilah proporsi dan probabilitas itu sebenarnya sama. Nah, kalau kita lihat ini distribusi normal,
Maka ini sebenarnya bagian tertentu, misalnya bagian ini, itu mewakili peluang tertentu atau proporsi tertentu. Jadi proporsi bagian ini atau luas daerah ini, ya, itu sebenarnya mewakili peluang probabilitas daerah ini juga, gitu. Begitu juga gini. Nah, ya, misalnya ini. Ini di tengah titik apa namanya? Di sini apa? Titik apa? Titik tengahnya apa? Rata-rata, Bu. Ya, betul, rata-rata. Jadi kalau ini rata-rata populasi, maka lambangnya begini. Ya. Maka peluang skor yang kita dapat kalau kita pakai logika peluang, skor yang kita dapat itu lebih besar dari rata-rata, itu maka itu sama dengan bicara tentang berapa sih peluangnya skor yang kita ambil tuh ada di daerah yang warna biru ini. Ya. Peluangnya itu berarti kalau kita tulis P peluangnya, ya, X skor lebih besar daripada sama dengan mu. Gitu. Lebih besar sama dengan mu. Berapa peluangnya skor yang kita ambil itu lebih besar daripada mu. Itu sama dengan daerah yang biru ini. Kita lagi ngomongin daerah yang biru. Gitu. Nah, kalau kamu lihat distribusi normal gini, peluangnya kira-kira berapa? Bisa diprediksi nggak? Kira-kira berapa peluangnya? Berapa persen? 50%, Bu. Betul. Ini setengahnya kan? Berarti 50%. Gitu. Itu logikanya. Ya. Jadi P ini sama dengan 50% itu 0,5. Ya kan? Mau gini boleh, mau 50% gini boleh, mau gini boleh. Ya, sama. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi bagian dari grafiknya itu berkaitan dengan probabilitasnya. Jadi kalau gitu probabilitas itu sama proporsi sama. Ya, proporsi wilayah biru ini adalah 50%. Sama, itu istilah yang sama. Ya, bisa dipakai bergantian. Oke, kita lihat contoh dari halaman 164. Ya, contoh 6.1. Terdapat populasi sederhana yang terdiri atas N sama dengan 10 dengan nilai 11 udah gini ya, ini nilainya. Ada 10 di sini. N-nya sama dengan 10. Populasi digambarkan dalam grafik di gambar atau figur 6.2, di gambar 6.2. Jika kita mengambil sampel secara acak sebanyak 1 dari populasi ini, berapa peluangnya akan mengambil individu dengan skor lebih dari 4? Ya. Nah, karena yang ditanya lebih dari 4, jadi notasinya kayak gini. Ini notasi statistiknya. P peluang dalam kurung X lebih besar dari 4. Ya, itu dari terjemahan dari yang ini. Ya, berapa peluangnya X lebih besar dari 4? Itu. Sekarang kita lihat. Iya. Ini gambar yang dimaksud tadi. Gambar ini yang dimaksud tadi. Ya. Kan tadi datanya kan 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Gitu kan ya. Jadi ini dibuat dalam diagram balok. Lalu yang ditanyakan P untuk X lebih besar dari 4. Nah, X lebih besar dari 4 untuk data ini itu adalah berapa? Kalau lihat dari yang ini aja lah dulu. Yang lebih besar dari 4 tuh berapa? 5 dan 6, Bu. Betul. 5 dan 6. Itu adalah yang lebih besar dari 4. Jadi kalau kita gambar dalam bentuk gambar 6.2 tadi, maka itu sudah kita warnai ya. Adalah ini, bagian ini.
5 dan 6. Nah, 5 dan 6 tuh ada berapa? Ada 2 kan? Itu kan? 2 dari berapa semua kemungkinannya? Ada berapa semuanya? 10, Bu. Jadi peluangnya adalah 2/10 gitu. Itu jawabannya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Ini boleh ya kalau mau dibuat jadi 0,2 gini. Lebih enak kali ya ngelihatnya. Sama ya. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ada bagian yang kurang dipahami? Mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kurang jelas mungkin. Ada? Belum? Kalau belum, Bu, mau tanya ini silakan. sih. Ini dari 2/10 itu diperkecil 1/5 bisa? Boleh. Oh, tidak. Boleh. Oh, boleh. Oh, ya. Jadi mau 1/5 gini boleh. Atau mau langsung dibuat desimal begini juga boleh. Baik, Bu. Mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Kayaknya lebih enak bikinnya begini. Ketimbang yang 1/5. Kalau kata saya mah. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin terpikir sesuatu gitu. Kalau ada nanti boleh ya ditanyakan ya. Saya lanjut dulu. Kita coba cek di sini. Barangkali nanti ada pertanyaan ya. Coba. Pertanyaannya di sini adalah dalam sebuah tumpukan 52 kartu remi terdapat 12 kartu bangsawan. Ini pada bisa kan main remi ya? Tahu kan ya kalau bangsawan tuh ada raja, ratu, sama pangeran. Nggak ada putri di sini. Diskriminatif. Tahu kan siapa yang nggak pernah main kartu di sini? Semua pernah main kartu kan? Waktu kecil gitu atau mungkin sampai sekarang juga masih main? Masih main nggak? Pernah, Bu. Main, Pernah Bu. ya? Main kan? Yuk nanti kapan-kapan kita main ya. Ada yang nggak pernah main. Kemarin di kelas sebelah tuh ada yang katanya nggak main katanya. Jadi nggak tahu kalau kartunya gimana. Hah? Kasihan amat sih masa kecil kurang bahagia mungkin ya. Nggak pernah main kartu. Di sini ada yang nggak pernah main kartu atau nggak mau ngaku. Ya udah, pokoknya ngerti kan? Berarti yang dimaksud dengan ini King, Queen, Jack, tahu kan ya? Tahu, Bu. Nah ya, ngerti lah ya pokoknya itu. Kenapa ya nggak ada putri ya, princess gitu ya? Beneran ini kartu diskriminatifnya. Nah, kalau kita mau memilih satu kartu secara acak dari tumpukan 52 itu, berapa peluangnya kita mendapat kartu bangsawan? Yang mana coba jawabannya? Yang B, Bu. 12/52. Kenapa 12/52? Karena kartu bangsawannya Karena kartu bangsawan itu kan ada 12, terus total kartunya itu ada 52. Sesuai dengan rumus, peluang itu tadi kan banyaknya hasil dibagi dengan kemungkinan keseluruhannya, berarti 12/52. Benar. Ya, karena semua King, Queen, Jack itu kan semua peluangnya adalah 12, ya kan? Dia udah kasih tahu sih 12, maka peluangnya kalau ngambilnya satu kali ya 12/52. Ngomong-ngomong kamu tahu nggak 12 ini dari mana? Siapa yang Tahu tahu? dong, Bu. Dari mana? Kan jenis kartu bridge itu kan ada 4, Bu. Ada hati, ada wajik, ada sekop, sama ada keriting. Jadi Sekop. kan King Queen Jack itu ada 3, dikali jenisnya itu ada 4. Jadi 3 dikali 4, 12. Foto yang kayak gini ya? Sama apa satu lagi? Keriting, Bu. Keriting. Saya juga sebutnya ini teh keriting. Padahal kayak pohon ya. Terus ada 4 ya. Terus?
Terus kan kartu bangsawan itu King Queen Jack Bu, itu kan 3, terus dikali dengan masing-masing jenis Bu, berarti 3 kali 4 tuh 12. Betul. Jadi ini ada 3 kali 4. Tuh. Jadi semuanya ini ada 12. Ya, benar. Sampai sini semua mengerti ya? Kenapa jawabannya yang B? Ngerti, Bu. Ya, oke deh kalau paham semua. Ya, kita lanjut contoh soal berikutnya kalau gitu. Coba ini benar apa salah? Yang pertama dulu, memilih orang yang lewat secara acak merupakan penerapan random sampling. Benar nggak? Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena itu incidental. Benar. Tadi udah dijelasin ya. Itu bukan random ya, karena tidak semua orang akan lewat di depanmu. Anggota populasi itu nggak akan lewat di depanmu. Jadi hanya yang kebetulan aja lewat di situ. Ya itu mah bukan random. Karena peluangnya jadi tidak sama ya. Itu nama incidental. Siapa ya kebetulan aja. Oke, good. Yang kedua, probabilitas dapat meramalkan jenis populasi yang akan diperoleh. Benar nggak? Salah, Bu. Kenapa? Soalnya harusnya itu bukan populasi, tapi harusnya sampel, Bu. Betul. Kenapa ya kok sampel? Itu tadi penjelasannya di bagian yang mana itu tadi? Itu penjelasannya di bagian yang ini nih. Nah, ini. Ya. Jadi, kita mengambil populasi, ya, sebagian dari populasi, itu berdasarkan peluang, ya kan? Kayak tadi ngambil kartu, dapatnya itu, apa yang kita dapat, itu kan berdasarkan peluangnya, ya kan? Itu makanya kita bilang probability. Sebenarnya kita dapat sampel. Nah, berdasarkan sampel untuk menggambarkan populasi itu pakai teknik statistika inferensial. Jadi bukan sebaliknya. Bukan sampel itu kemudian peluangnya yang jadi populasi, bukan. Dari populasi si kartu yang 52 itu misalnya populasinya. Ya kan? Kita dapat sampelnya itu apa? Itu berdasarkan peluangnya. Begitu. Ya. Jadi jawabannya salah. Iya. Probabilitas itu bukan meramalkan jenis populasi, tetapi jenis sampel. Ya. Sampel seperti apa yang akan kita peroleh. Itu. Ya. Oke, dari sini dulu. Ada yang mau bertanya kah? Ini dasar banget untuk masuk ke logika dalam metodologi penelitian, logika di dalam statistika inferensial gitu ya. Logika pengambilan sampel gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau nggak ada, penjelasan kita sampai sini dulu hari ini. Ya, karena nanti yang mulai bagian 6.2 dan selanjutnya itu akan kita bahas di minggu depan. Ya. Oke? Baik. Oke, Bu. Ya. Baik, Bu. Nah, saya stop share dulu. Oke, nah kamu nanti, ini kan masih panjang waktunya ya. Kamu siap-siap ya, boleh buka buku, buka kalkulator, mau pakai program-program apapun terserah ya, mau ngitungnya boleh ngitung pakai kalkulator, boleh bebas ya. Nanti di dalam kuis kamu bisa akses dari F-Learn pada jam 10, nanti dia akan terbuka di jam 10 ya. Kalau belum terbuka kamu refresh lagi F-Learn-nya di jam 10 itu. Dia akan tertutup di jam 12. Ya, jadi pastikan sudah disubmit sebelum jam 12. Karena begitu nanti kamu jam 12 nanti dia tertutup. Ya, jangan sampai
submit setelah jam 12 yang nggak bisa, nanti nggak terhitung sebagai kuis. Ya, oke. Nah, kamu mau buka catatan boleh, mau buka apa, nanti langsung dijawab di jawabannya aja, nggak usah pakai kalau ditanya di situ jawabannya aja, kalau ditanya prosesnya baru dijelasin prosesnya. Gitu ya, baca pertanyaannya. Yang Bu, penting, maaf. ya. Saya tadi tidak mendengar karena di sini suaranya berisik. Jadi Hmm. nanti di submitnya itu jam 12 TET ya, Bu? Jadi nggak boleh sebelum. jam... Boleh sebelumnya, Oh, jangan lewat dari jam 12. Oh iya. Kamu Paham, mau iya. setengah jam selesai juga boleh. Kenapa harus ditunggu sampai 2 jam? Oh iya, Bu, ya. Maaf, Bu. Ya, Nggak karena resiko pada saatnya nanti mendekati jam 12 kan belum tentu koneksi internetmu baik-baik saja. Jadi usahakan secepat mungkin kamu submit gitu. Kamu unggah, ya. Kamu klik submit itu. Saya cuma khawatirnya nanti jam 12 tuh ada koneksi internet lah yang terganggu lah, laptopmu kecapean atau matamu gatel dan sebagainya. Gitu kan ya. Sehingga nanti nggak jadi submit, nggak bisa. Pokoknya jam 12 tuh ditutup. Gitu. Jadi yang penting usahakan kamu submit sebelum jam 12. Boleh lihat buku, boleh kalkulator, asalkan ini ingat baik-baik ya, tidak berkomunikasi dengan siapapun, mau senior, mau temen, nggak boleh. Kalau ada pertanyaan, ajukan ke saya atau ke kakak-kakak pendamping. Jadi misalnya mau tanya, kok ini gini sih, kok ini kalau diklik gini, nah, kalau ada kesulitan, kendala teknis atau apapun yang kayak gitu, komunikasi ke kami, ya. Ke saya boleh, ke kakak-kakak boleh, kami standby. Ya, jangan komunikasi ke teman. Nanti kalau ketahuan, seperti tahun lalu itu banyak yang ketahuan, resikonya karena kami nggak tahu siapa yang nyontek ke siapa, jadi kami kasih 0 aja semuanya. Ya, sayang banget. Lebih baik kerja sendiri karena ketahuan siapa nyontek siapa itu ketahuan. Ya, maksudnya siapa yang nyontek tuh ketahuan. Cuman saya nggak tahu siapa duluan yang nyontek. Karena nggak mungkin kan orang nyontek tidak bekerja sama, nah, nggak boleh ya. Oke guys, kira-kira gitu, paham ya? Paham, Bu. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Mungkin mau tanya-tanya tentang bagaimana? Kuisnya ya kurang lebih sama seperti soal-soal latihan, cuma kalimatnya aja sedikit divariasi. Gitu ya, nggak usah khawatir kalau yang udah ngikutin pembahasan soal-soal latihan kemarin pasti bisa lah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup saja. Siapa yang mau dapat A lagi selain Thomas? Pimpin doa penutup. Saya boleh, Bu? Oke, silakan. Oke. Ya, Bu Wanti dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan selama kelas. Sebentar kami akan mempersiapkan kuis kami. Kiranya Bapak-Mu menyertai kami dalam kami menyiapkan kuis selanjutnya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, God bless you guys. Semoga dapat A semua ya. Makasih, Bu. Bye-bye. Terima Amin, kasih, Bu. Bu. Makasih untuk materi hari ini, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.